Oke, selamat pagi. Kali ini gue lagi jalan ke bengkel. Sebenarnya eh, agenda pagi ini sih gue berencana mau ke nyamperin dokter mobil yang perwakilan di Bandung. Itu di Jalan Soekarno-Hatta. Jadi fokus gue pagi ini tuh rencana gue mau ngecek AC ya. Kalau bisa gue sekarang ya katanya sih kuras oli AC. Jadi di dalam instalasi AC ini, AC mobil ini ada olinya juga gitu. Nah ini mobil dari tahun 2013, kilometernya udah hampir 50.000, 49.000 sih sekarang. Itu kayaknya sih belum pernah tersentuh perawatan AC gitu. Selama ini dari mobil ini gue pegang ya, dari tahun 2019 gue hanya sekadar ngebersihin filter AC-nya. Terus terakhir itu gue sempat ngebongkar blowernya. Jadi blowernya gue bersihin, gue lap pakai kain basah gitu, nggak gue cuci sih, gue lap. Jadi bilah-bilahnya itu gue bersihin dari debu-debu halus gitu. Sebenarnya AC-nya sih masih dingin ya gitu. AC-nya itu masih dingin, masih ya lumayan lah kategori mobil tahun segini ya. Jadi cuman karena ada ada yang bilang di dalam instalasi AC ini ada olinya juga gitu. Jadi nggak ada salahnya juga sih gitu. Gue coba ganti tuh cairan-cairan di dalam saluran AC-nya, termasuk nanti juga freonnya gitu. Ya diharapin sih mungkin makin dingin ya dari yang sekarang. Gue sih lumayan nih merasa dingin. Ini juga suhunya. Nah gue setel segitu sih rata-rata pemakaian harian gue. Jadi fokus gue pertama servis AC. Nah yang berikutnya mungkin yang akan gue tanyakan nanti perihal oli matic gitu. Jadi kalau penggantian oli matic di sana juga berapa, terus pakai olinya apa gitu. Kalau di sana disediain olinya yang bawaan Honda, ATF Z1 ya kalau nggak salah ya. Nah itu gue juga mungkin gue nggak tahu juga ini oli matic ini pada kilometer 30 ribuan itu pas mobil ini gue beli ya. Gue nggak tahu nih posisi si oli matic itu katanya itu diganti sih gitu. Katanya sih diganti. Cuman gue nggak tahu persis gitu. Apakah benar diganti atau cuman gantinya per berapa ya? Buka pembuangan oli yang di bawah situ, terus nanti diisi oli baru sejumlah lebih kurang 3, sekian liter lah kalau nggak salah ya kapasitas olinya. Jadi nggak di flush gitu lah gitu, nggak pakai mesin. Itu bisa aja seperti itu gitu. Nah cuman gue pengennya di flush gitu. Oke, mungkin itu aja sih planning gue hari ini. Nanti sedikit banyaknya gue akan coba rekam prosesnya ya. Nanti gue akan kasih tahu lagi. Oke, gue lagi di dokter mobil nih. Siap. Ya kan? Jadi mobil gue lagi diperiksa nih di dalam, bisa dilihat tuh
lagi ngecek aja sih di sana. Jadi paketnya gue akan buka flashing, ganti oli kompresor sama freonnya. Tapi karena di dalam lagi ada ini ya, lagi ada musik, gue takutnya kena copyright gitu. Mungkin AC-nya sih masih normal. ya. Nah ini tadi sempat di 40, ternyata di 30 untuk tekanan kompresornya. Nah untuk tekanan kompresor ini dia minimal di 20, mentok di 40, paling bagus di 20 sampai 30. Nah ini tadi di 30, ini masih normal. Nah Ya. untuk tekanan freonnya minimal di 200, mentok 230. Ini tadi di 210. Oh gitu. Nah kemungkinan sih ini kan udah bertahun-tahun nih belum Iya. pernah ganti oli kompresor sama freonnya. 8 tahun. 8 tahun. Mungkin ya, kayaknya mobil sebelumnya juga orang sebelumnya nggak ada pernah ngecek sih kayaknya ya. Oh iya. Nah, untuk tekanannya sih masih normal. Nah terus untuk kompresornya juga masih normal, magnetic lightnya masih bagus semua. Paling kemungkinan gara-gara nggak dingin ini itunya aja, oli sama freonnya aja. Tadi niatnya sih emang rencana emang itu sih nge-flash oli sama freon sih gitu. Minimal. Ya. Gitu. Masih normal. Coba ntar kalau udah selesai baru kita lihat lagi untuk tekanan dinginnya juga. Nah untuk mesinnya sih masih bagus semua, oli juga masih bagus, terus masih bagus semua, RPM juga masih bagus. Untuk tenaganya gimana? Tenaga sih nggak ada isu. Tenaga masih oke. Ya. Kan kalau udah mulai responnya kurang, terus awalannya dia Wah, bentar. Oh, ini ada racun nih, disuruh gua remap kayaknya ini. biar enak mobilnya. Oke. Siap, nanti ya paket berikutnya ya, Pak. Siap. Kalau tadi gue sebenarnya pengen ini nge-flash oli matic tadi. Iya. Tapi ternyata di sini mesinnya belum ada ya? Belum ada mesinnya. Kolunglung segera kirim mesin oli plasmatic ke Bandung ya. Oke, siap. Oke. Paling sementara ini nggak remap nggak apa-apa sih, tapi tune up dulu. Jadi tune up ini dia pembersihan di Apa itu? injektornya, terus intake-nya, ntar kita bersihin lagi. Kalau Ya. injektor ini sama injektor sama intake-nya kita pakai cairan khusus. Oke. Nah kita ada juga bongkar busi ntar kita lihat lagi nih. Kalau Ya. misal masih bagus kita bantu bersihin, terus ada ngerontokin di ruang bakarnya. Jadi ruang bakar ini ntar kita kasih karbon clean buat ngerontokin kerak-keraknya. Oke. Jadi performa awal mobil balik lagi. Oke. Biasanya lelet itu ngelitik juga bisa dari ruang bakarnya. Dia udah kotor, udah lama belum pernah di-tune up, pasti ngelitik. Terus tarikan juga kurang. Itu kira-kira gambaran berapa? Estimasi Untuk biaya? tune up-nya? Ya. Paling tune up sekitar 1.200.000. 1.200.000 paketnya yang semua tadi ya? Iya. Pekerjaan berapa lama? Untuk pengerjaan untuk mobil Freed ini sekitar 2 jaman. 2 jam. 2 jaman. Ditunggu bisa berarti kan? Bisa. Oke. Nanti deh next time kita kerjain ini dulu nih. Sini ganti oli kompresor sama freon. Oke. Thank you ya Kang. Kang siapa? Yogi, Mas Yogi. Orang Sunda orang apa? Jawa. Jawa mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Jombang. Oh, berarti aku panggilnya tetap Mas, bukan Akang. Jangan-jangan dulu di Jakarta? Iya, di Jakarta setahun setengah. Oh, Baru lulus langsung ke dokter mobil. yang di Kelapa Gading. Kelapa Gading. Oh, ngikutnya si Kolonglung ya berarti ya? Iya.
cuma training doang, habis itu dipindah ke cabang di Grogol. Oh, iya. Di Grogolnya lumayan lama, hampir 1 tahun lebih. Oke. Thank you ya, Mas Yani ya. Oh, berarti ini kosong gitu? Dikosongin dulu. Oh, gitu. Oh, ini bening banget ya. Tadi udah kayak minyak goreng tadi, yang bekasnya. Taruh di sini tak. Ini oli bekasnya, Iya. oli baru nanti ya. Maksimal di 10 itu udah bagus. Nah kalau udah di bawah 10 bonus berarti semuanya masih bagus. Iya. Dari kompresornya, dari sirkulasi kondensor, evaporatornya semua masih bagus. Nah tadi kan seharusnya apa sih spare part masih bagus. Iya. Nah tadi kan suhunya di 15, sekian kan. Iya. Nah sekarang udah diganti oli kompresor sama freonnya, pasti udah fresh lagi. Iya. Sampai 7,9. 7,8 tuh. Ini baru nyalain tuh. Tuh, turun terus tuh 7,7 sekarang. Mantap ya. Tapi yang belakang Udah nyala. Nah ini nunggu beberapa menit dulu biar dia di suhu kerja kompresornya, suhu kerja AC-nya. Jadi biasanya kalau masih dingin gini, mesin masih dingin, terus baru nyala AC, biasanya freonnya ini belum padat maksimal. Iya. Kita atau gini, pantengin dulu. kalau mobil jarang keluar, ya maksudnya jarang diajak nyala. Kalau pas kita rutin manasin mobil, AC-nya perlu dinyalain juga nggak sih? Kalau itu sih kalau mau nyalain AC boleh, tapi kalau enggak sih nggak apa-apa. Oh gitu. Nah, yang penting kan mesinnya ini dia biasanya kalau mobil 1 hari 2 hari nggak nyala, pasti oli turun semua nih. Iya. Nah terus kalau nggak nyala lagi sampai lama aki yang tekor kadang. Oh iya. Nah lebih bagus kalau setiap hari dipanasin, misal kalau hari ini nggak dipakai dipanasin 5 menit juga boleh. Oh gitu. Penting olinya bersirkulasi ya. Iya. Jadi olinya naik lagi, habis itu aki juga kejaga. Takutnya kalau seminggu nggak nyala akinya bisa tekor kadang. Nah, kalau di perangkat AC-nya, kalau nggak pernah dipakai sama sekali itu akan masih ada yang ngerusak atau apa nggak sewaktu-waktu nanti kita pakai gitu? Kalau untuk dipanasin ini? Ya. Nggak ada sih. Nggak perlu ya Nggak berarti? perlu.
Kalau mau di dalam juga nyalain AC nggak apa-apa, tapi kalau misal dipanasin doang abis itu ditinggal nggak masalah. Jadi nggak harus nyala AC. Oke, berarti perawatan AC cukup dibersihin, Iya. olinya sama freonnya rutin diganti, Iya. mungkin itu kali ya. Oke. Biasanya yang jarang orang tahu untuk oli AC ini kan setiap mobil berbeda-beda nih. Ada yang 120 mili, ada yang 80 mili, ada yang 90 mili. Nah, kalau udah bertahun-tahun nggak pernah diganti, biasanya kan pelumasannya udah mulai habis nih. Nah, pasti kompresor yang akan kena. Nah, untuk kilometer ntar tak kasih kilometer juga biar nggak lupa. Untuk oli kompresor ini per 20.000. 20.000 ya. Untuk bulannya sih 12 bulan atau 1 tahun. Oke. Berarti untuk setahun ke depan mungkin kita ketemu lagi. Kalau masih di sini. Iya. Siapa tahu pindah lagi ke cabang yang baru kan. Ini sampai 6,5. 6,5. Saya iya sih. Ini berasa beda. Ini udah beda banget ini rasanya. Udah habis segar ini. Cuman ini kita running dulu. Dia kalau sampai ke blower belakang ini juga sama ya, satu saluran ya? Untuk salurannya sih ini coba lah. Ini yang sini antara 3 itu, yang paling ujung tuh kecil. paling ujung kecil. Boleh nggak? Kenapa ya? Paling kalau mau dibongkar dulu. Oh gitu. Iya. Cuman ada anginnya. Iya ada, cuman 50%-an lagi. Aneh gitu. Biasanya ada apakah yang ini nutup. baru kayak gitu atau ada Seharusnya sesuatu gitu? Saya juga bingung. Seharusnya sih enggak. Jadi ini kan ada blower nih. Iya. Sampai sini. Jadi blowernya sini sampai sini panjang dia. Nah, kalau ini kecil kemungkinan ada yang nutup juga bisa. Cuman kita nggak tahu, kita harus bongkar dulu baru ketahuan. Harus turunin Iya. plafon dulu ya. Oke, nanti kalau keluhan dari pihak baris kedua. Kalau kemarin sih anak saya sih pas dia ini nyalain, dia bilang, "Pak, kok yang sebelah sini AC-nya panas gitu." Panas gimana? Yang sebelah sini dingin gitu. Yang tengah ini, yang 2 ini. Pas saya rasa iya sih, anginnya agak kurang kecil. Oke, mungkin next time lah. Nanti kita, soalnya harus turunin plafon sih. Turunin plafon berarti pasang peredam sekalian. Oke, nanti kita rencanain deh. Tuh, turun terus. 6,2 sekarang. 6,1. Berarti ini freonnya terus masih ngisi atau Kalau udah? ngisi sih enggak, udah ditutup. Cuman dia butuh sirkulasi dulu. Oh, oke. Kita biar tahu udah padat apa belum ntar. Iya. Nah, kalau freon nggak padat pasti dinginnya kurang nusuk. Iya, Kadang iya. dingin doang hambar. Hmm. Cuman ini di running dulu agak lumayan lama. Ntar kalau udah lama kita bisa tahu tekanan di manifoldnya. Kalau udah di 200 atau 190 itu udah normal. Iya. Jadi kita normalin di 200-nya. Mantap ya. Ini masih tes dulu, kita lihat nanti finalnya berapa sih suhunya. Ini di bawah 10 aja udah bonus gitu. Ini udah lebih dari bonus tuh, 5,9 nih sekarang tuh. 5,9 derajat gitu. Sayang tadi pas before-nya itu belum nggak ke dokumentasiin. Tadi kata temannya Mas Yogi 15 derajat ya. 15 derajat. Turun sampai 10. Sih mantap. Jadi kalau Gimana? Ini ada kasus. Oke. Evaporatornya berlendir, udah kayak lumpur itu. iya. Nah, Gara-gara itu lembab juga oh. bisa, terus orangnya gara-gara nggak pasang filter AC, jadi Iya. kotorannya langsung nempel ke evaporator. Nah, cuman kalau ini udah dicuci pakai air biasa, Iya. biasanya baunya lebih nyengat lagi. Nah, cuman kalau di dokter mobil ini ada cairan web dari Jerman juga. Iya. Tentunya cairannya juga udah beda. Nah, untuk bersihin evap ini kemungkinan 90% baunya hilang, jadi seger lagi. Iya. Berarti dalam artian si ininya itu dia nggak bisa dicuci sembarangan. Iya, bener. Bisa bersih, tapi belum tentu ngilangin bau secara
apa ya, ya bau-bau tidak sedap mungkin yang Iya, udah bau apa? nempel di evaporator itu ya. Iya. Terus resiko nyuci kalau udah kayak gini pasti ada bocor biasanya. Jadi Karat nyucinya ya? iya pasti. Salurannya bocor, berkarat karena lembab. Evaporator itu yang ada di dalam kabin ya. Di kabin itu evaporator, yang di depan itu kondensor, benar Iya. ya? Oke. Ya ampun. Parah kalau. Ada sih contoh evaporator cuman di sana bocor tapi kotorannya nggak parah. Itu kenapa itu? Berarti kok bisa bocor? Bocor bisa karena umur. Oh, bisa jadi ya, karena Kalau evaporator ini kan kalau AC nyala pasti dingin nih. Ntar kalau udah mati 2 jam 3 jam kering lagi. Nah, lama kelamaan pasti timbul korosi. Oh iya. Apalagi Bener. belum pernah cuci evap terus masih kotor. Itu dengan kondisi normal yang tidak kotor aja mungkin kayak gitu. Iya. Apalagi kotor kayak tadi ya. Ampun. Nggak kebayang. Ini kita lihat tekanannya udah padat itu di mana? Nah, kalau ini kan nggak ada kacanya nih. Ah. Biasanya kan di colokan yang deket height itu Iya. ada kaca kecil buat ngelihat freon udah padat apa belum. Hmm. Nah, kalau ini kan nggak ada, jadi kita lihatnya dari manifold. Kalau dia udah dimanteng di 200, waktu dia nyala di 200, terus waktu dia off nggak tahu ntar kemana dia kalau Iya, iya, lagi iya. mutus. Kalau on lagi dia di 200, berarti untuk tekanan freon ini udah normal. Udah padat ya. Ya, apalagi ini disupport dengan suhu yang masih 5,6. Iya. Biasanya kalau kurang padat itu tekanan udah normal di 200. Itu di kisaran 15 juga bisa. Jadi ada dingin, cuman kurang nusuk Iya. gara-gara freonnya kurang padat. Terus ada satu lagi. Kalau dulu nih zaman saya masih ini ya, ada tukang AC yang bilang, "Mas, kalau suhunya ini jangan terlalu dingin." Jangan Jadi dimentokin. dikasih jangan dimentokin. Itu sebenarnya gimana sih gitu cara pandangnya kita gitu sebenarnya? Intinya ini buat sensor pemanasnya. Nah, kalau semakin kesini dia semakin panas sensornya. Jadi evaporator itu dia nggak bakal dingin, soalnya kena panasnya. Ini juga ngatur biar evap itu nggak beku. Nah, kalau evap beku biasanya anginnya ada, tapi dinginnya ini nggak ada, dingin biasa. Itu karena beku evapnya. Oke, sebentar. Kalau di AC rumah ya, kan kita kalau setnya terlalu dingin kan dia beku tuh. Iya, Berarti asumsinya bisa kayak gitu. iya, Kita set suhu serendah mungkin, akhirnya evaporatornya beku, dia akan menghambat justrunya jadinya gitu. iya pasti. Soalnya evaporator ini kan ada kisi-kisinya nih. Iya. Nah, kalau kisi-kisinya ketutup sama es, otomatis anginnya nggak bisa nembus. Nggak bisa lewat ya. Iya. Bener. Untuk AC Berarti mobil- sebenarnya wajar nggak sih kita set misalnya, ini saya mungkin ada orang yang nggak suka pakai AC, di setnya malah setengah atau berapa atau cuma 3/4-nya gitu. Iya. Itu dalam ininya masih operasionalnya masih wajar aja ya kayak gitu. Wajar. Oke. Nah, ini lagi mutus. Nah, untuk Ini yang mus- ini dia untuk tekanan kompresornya minimal di 20, mentok di 40. Yang ini, Yang atas ya? yang ini nih, yang hitam. Oh, yang hitam. Oh. Nah, ini sih masih normal di 30 lebih kurang dikit lah. Masih bagus untuk tekanan kompresornya. Yang ini buat tekanan freon minimal di 200 untuk 250. Nah, tapi kadang mobil yang dari dealer biasanya dikasih di 200. Nah, ini kita maksimalin di 230. Oke. Mantap ya hasilnya. Oke, ini udah dibantuin sama Mas Yogi. Thank you ya Mas Yogi ya. Oke, gue baru beresin banget nih dari dokter mobil yang di Jalan Soekarno-Hatta di Bandung ya. Itu memang kalau gue rasa sih emang beda banget ini rasanya. Ini setelah nasi gue
segitu. Udah beda banget sih. Ya setidaknya rasanya lebih fresh aja, lebih segar gitu. Jadi anginnya juga lebih berasa. Dan yang paling kaget gue tadinya adalah olinya sih. Si oli AC itu ternyata dia ada oli di dalamnya. Olinya itu harusnya warnanya bening gitu. Nah, tadi setelah dikuras olinya, jadi saluran AC-nya dikosongin sampai divakum, terus keluarlah semua oli dan freonnya itu keluar. Itu warnanya tuh kayak minyak goreng gitu, kuning gitu. Ya mungkin udah selama mobil ini dipakai ya 8 tahun nggak pernah sih dibersihin gitu. Nah tadi olinya diganti sekaligus freonnya diisi ulang dengan tekanan yang sudah mereka standarkan gitu. Jadi seperti itu. Sekaligus tadi evaporator di dalam itu gue minta dibersihin juga. Akhirnya mereka kasih paket free. Jadi gue nanti tadi dapat paketnya itu adalah flushing freon dan oli kompresornya, free untuk bersihin evaporator gitu. Jadi evaporator itu dibersihin tanpa dilepas ya, ditembak gitu pakai angin sama cairan tertentu. Cairannya itu cairan khusus juga dari mereka. Terus si air kotoran itu keluar melalui pembuangan AC yang ada di bawah gitu. Tanpa sih tadi air buangan itu kotor banget gitu. Jadi air buangan itu tadi kotor banget gue liatnya, ada di bawah gitu. Ya itu mungkin mereka punya cairan sendiri, cairan khusus untuk ngebersihin itu semua gitu. Sebenarnya bisa dibersihin pakai air sabun, tapi katanya nanti bau-bau yang masih nempel di dalam atau di evaporator itu, sekitaran evaporator itu nanti tidak akan hilang gitu. Is oke lah. Intinya saya puas sih dengan pelayanan dokter mobil. Mereka jelaskan dari awal, saya nyampaikan keluhan tentang ini itu, mereka cek ternyata itu normal-normal saya, karena ini mobil saya belinya bekas kan, jadi saya nggak tahu nih mobil ini kalau standar barunya itu seperti apa, itu saya nggak tahu. Tapi dengan pengamatan mereka semuanya sih masih normal-normal aja gitu. Oke, mungkin sekian dulu ya vlog singkat tentang AC kali ini. Mungkin abis ini gue sih langsung ke Shop and Drive untuk kuras oli matic, karena ini udah jadwalnya juga sih kuras oli matic gitu. Gue akan nge-flash oli matic gue mungkin di Shop and Drive aja. Oke, sekian dulu ya vlog singkat gue tentang servis AC di mobil gue yang udah dibantu sama dokter mobil. Terima kasih dokter mobil. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye bye.